Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Goto, di mana saham ini sedang trending ya, karena setelah lockup dibuka itu terjadi ARB berjilid-jilid ya sampai hari kemarin penutupan hari Jumat. Nah, apakah yang akan terjadi ke depan? Apakah terus turun terus atau akan terjadi kenaikan? Itu kan kita bahas di video kali ini. Ya tentu saja seperti biasa ya. Kita akan melihat dari 4 sisi, yaitu fundamental, visionality, kemudian dari sisi bandarmologi, dan terakhir dari sisi technical. Oke. Kita lihat ya, sekarang sudah 132 harganya, atau sudah turun 65% dari di tahun ini. Ya, kalau kita lihat di sini, kita cek dari sisi fundamentalnya. Untuk revenue itu terjadi peningkatan. Ya, peningkatannya hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Namun secara net income ini justru meningkat. Ya, jadi pendapatan meningkat tapi profitnya turun. Nah, kalau kita cek ya dari book value-nya, sebenarnya Goto ini memiliki book value 118 ya, namun istimewanya adalah tangible book value-nya itu hanya 30,66. Tangible book value ini apa sih? Ini adalah aset nyata yang memiliki wujud. Ya, jadi kan kalau kita cek di finansial, di asetnya dia, ya ini aset year to date di kuartal 3 2022, itu asetnya dia paling besar di aset tidak lancarnya itu adalah aset goodwill. Ya, goodwill ini tidak ada wujudnya. Ya, jadi hanya sebuah brand atau selisih dari akuisisi. Ya, jadi ini kalau kita mau jual itu ini nilainya susah ya untuk diukur. Ya, jadi yang gampang diukur kan ini ya, ada wujudnya berupa uang atau gedung, tanah, itu lebih mudah untuk dihitung karena memiliki wujud untuk dijual. Ya, oke, jadi pada poinnya kita cek tadi book value-nya jauh sekali ya dari harga saat ini 132 ya, yang dimana tangible-nya itu hanya senilai Rp30 per lembar saham. Bahkan ini masih lebih mahal dari book value per share-nya 118. Oke, jadi secara fundamental ini tentu saja kurang bagus ya. Saya juga sudah pernah membuat video sebelumnya di mana kasnya si Goto ini akan habis karena dia harus menanggung kerugian cukup besar ya setiap tahunnya. Kalau kita cek lagi ya, kasnya dia, aset lancarnya dia itu hanya 35 triliun dibandingkan dengan kerugiannya dia ya tahun ini sudah 20 triliun ya, bahkan sudah setengah lebih daripada aset lancarnya dia untuk kerugiannya. Ya, jadi ini jelas ya, secara fundamental itu kurang bagus. Bahkan pertumbuhannya juga hanya di pendapatan dan laba kotor, namun secara netnya masih bertambah dalam. Oke, jadi secara fundamental ini masih belum cocok atau belum saatnya untuk membeli. Nah, kalau kita cek dari sisi yang kedua, yaitu analisa seasonality, karena ini baru listing di tahun 2022, jadi kita belum bisa menggunakan analisa ini ya, karena belum ada historicalnya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke bandarmologinya seperti apa. Oke, ini adalah grafik bandarmologi ya sejak pertama kali IPO. Ya, ini IPO turun ya, bandar masih membeli, kemudian di sini dia jual, dan dalam jangka panjang kelihatan ya overlay-nya ini turun terus. Jadi bandar buang barang terus sampai lockup dibuang. Ini masih buang barang terus. Dan kita cek ya teman-teman ya. Di sini sejak tanggal 1 sampai tanggal 2 sejak lockup dibuka
Nih lihat teman-teman ya, hanya 5 broker yang melakukan penjualan, sedangkan yang melakukan pembelian ini banyak broker terpecah-pecah, dan ini broker-broker yang sering digunakan oleh retail. Ya, jadi di sini terjadi fenomena ya, di mana bahwa harga turun itu belum tentu fear yang terjadi. Ternyata malah apa? Greedy. Kita bisa lihat ya di sini ya, di mana retail ini greedy, membeli saham yang ARB berjilid-jilid dengan harapan besoknya akan naik. Ya, namun kalau kita lihat secara bandarmologi ini justru bandarnya buang terus. Ya, seolah-olah terjadi fear di sini. Padahal enggak. Ini adalah grafik greedy, teman-teman ya. Oke, jadi secara bandarmologi ini tentu saja kurang bagus. Kita cek kalau dari sisi kepemilikannya ya. Kita lihat ya, di sini juga mengalami distribusi yang terus-menerus naik setiap bulan, di mana kepemilikan investor lokal sempat diakumulasi ya dari 13,4%, diakumulasi turun sampai ke 8,1% di bulan Juni. Kemudian terjadi distribusi lagi ya dari Juli, Agustus sampai November ini yang mencapai 25,9% ya distribusi ke investor lokal, investor retail, sorry. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya, di sini kita cek ya, jumlah saham beredarnya Gotoh di KSE ini ada 50 miliar. Nah, kalau kita cek antriannya, lihat ya di sini, antrian yang membentuk resisten kuat bisa ARB itu ada 264 juta lot. Atau kalau kita kalikan menjadi lembar saham itu 26 miliar lembar saham. Apa artinya itu? Ada 26 miliar ya. Artinya ini setengah pemilik dari saham Gotoh itu ingin membuang barangnya. Jadi nggak pengen punya saham Gotoh lagi ya. Jadi tentu saja ini dari sisi bandarmologi cukup memprihatinkan ya. Karena setengahnya dari saham yang beredar itu diantrikan di sini. Ya. Oke, jadi secara jelas dari sisi bandarmologi ini kurang bagus ya. Kalau kita cek dari sisi teknikalnya ya, ini garis MA 200 belum muncul ya, baru MA 50. Dan di sini kelihatan ya lagi downtrend dengan resistennya adalah garis MA 50. Ini sempat mantul, kemudian dia turun lagi. Nah, kemungkinan yang akan terjadi adalah dia akan membentuk pola seperti ini ya. Dia akan tetap nanti ada koreksinya. Oh sorry, ini bukan yang ini. Ya, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian dia akan mantul ke atas, ke bawah MA 50, kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Nah, apakah ini akan menuju ke 50? Ya, tergantung ya. Semisalnya retail di sini sudah mulai cut loss dan bandar sudah mulai mengumpulkan lagi, ya kemungkinan akan dibawa naik. Tapi kalau retailnya masih greedy, masih ngambil terus di harga bawah, ini akan terus turun, bahkan mungkin bisa sampai ke gocap. Oke, kalau kita cek dari keempat analisa, tentu saja sangat spekulatif sifatnya jika kita membeli saham Gotoh saat ini. Ya, sangat spekulatif karena dari sisi fundamental itu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda untuk naik. Seasonality juga belum ada historicalnya. Kemudian dari sisi bandarmologi kita lihat ya bahwa retail sedang greedy ya, bandar lagi buang. Tentu saja ini
bukan tanda yang bagus untuk membeli saat ini. Koreksi-koreksi yang terjadi ini cukup beresiko ya. Risk to rewardnya tidak masuk kalau misalnya hanya untuk mau mengambil koreksi-koreksi seperti ini ya. Secara teknikal juga sama, lagi downtrend, jadi belum saatnya kita untuk membeli saham ini. Kapan saatnya membeli? Ya nanti ketika retail sudah tidak greedy atau bahkan fear, takut dan menjual barangnya. Nah disitulah kita masuk. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video yang berikutnya.